Pasien-pasien sekarang ada yang bertanya gini, dok, dari 6 bulan ke atas, kalau anak saya nggak dikasih MPASI boleh nggak gitu? Saya tanya, emang kenapa? Nggak bisa beli gitu. Ada yang sampai gitu, jadi cuman bisa nyusuin aja, dia sampai MPASI pun nggak bisa gitu. Kadang-kadang kita juga punya program pemberian makanan tambahan ya, jadi kalau kita lihat, oh ini bobotnya kurang sih, ibunya janinnya berat badannya kurang nih, atau dilihat anaknya pertumbuhannya nggak bagus nih, kita bekali telur, bekali beras gitu ya. Terus kalau ibu yang masih hamil berarti dikasih juga susu ibu hamil ya. Tapi kadang-kadang juga dilemanya ketika dikasih itu ternyata dia cerita kompor pun nggak punya. Ada yang sampai naik sepeda ya dok ya? Ya, dia bahkan belasan kilometer untuk ya, bisa diperiksa di situ. Bahkan jalan kaki. Jadi Jalan ada kaki. yang tinggal di Cililin, karena dia nggak punya biaya untuk RBC, jalan kaki. Jadi nyubuh dari subuh berangkat ke RBC, jalan berjam-jam itu saking nggak punya biaya. Setiap saya datang ke sini semuanya berkesan karena saya pikir yang fasilitasnya gratis tuh gak kayak gini gitu. Dulu aja saya waktu di yang bayar ya, kadang-kadang orang-orangnya tuh nggak kayak di sini. Secara garis besarnya orang-orang di sini tuh pada ramah lah. Kalau saya sih nggak akan bilang mudah-mudahan RBC bisa lebih baik lagi, karena menurut saya emang udah semuanya udah bagus gitu ya, udah baik. Ya mudah-mudahan bertahan aja fasilitasnya kayak gini, khususnya kan buat kita-kita yang emang harus dibantu. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi di program yang pastinya udah Anda tunggu-tunggu ya, dan kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Ini saya pegang informasi mengenai RBC ya, rumah bersalin cuma-cuma yang ada di Kabupaten Bandung, dan ini adalah founder-foundernya, betul? Ini yang pertama dengan Kang Asgaf, kemudian Ibu Sari, Dokter Sari, yang ini luar biasa ternyata. Banyak sekali yang menjadi misi teman-teman di sini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, kita pengen tahu seperti apa ya RBC ini. Pertama ke Dokter Sari dulu ya. Boleh. Dok, ini sebetulnya apa sih yang menjadi tujuan ya program dari RBC ini? Oke. Boleh cerita sedikit dulu ya di awalnya gimana. Jadi emang RBC itu berdiri tahun 2004. Ya, awalnya itu di Holis. Kami menyewa sebuah gedung, kemudian kami akhirnya mendapat gedung wakaf di Jalan Holis juga nggak jauh dari situ, sampai kemudian akhirnya kami juga melakukan pelebaran sayap ya. Jadi emang cita-cita kami seperti itu ya, tidak punya di satu titik saja, tapi punya beberapa RBC di tempat lainnya. Oh ya, tadi sebelum lupa ya, RBC itu rumah bersalin cuma-cuma. Jadi seperti namanya memang cuma-cuma, tidak bayar sedikit pun. Nah, ini semua dari uang zakat dan juga dari wakaf produktif. Jadi sesuai juga dengan asal uangnya. Jadi emang ini adalah salah satu bentuk pemberdayaan zakat. Ya, yang namanya zakat ada sasarannya. Salah satunya ada fakir miskin, jadi jelas ini adalah untuk membantu fakir miskin. Kenapa harus di masalah bersalin yang menjadi pilihan dari
penyaluran zakat tersebut? Oke. Jadi pertama, angka kematian ibu dan anak masih cukup tinggi. Kedua, jadi emang ini terinspirasi dulu tuh ada kisah, ada seorang ibu hamil berkunjung ke kantornya Sinergi Foundation ya. Ternyata di saat sedang berkunjung itu ingin meminta bantuan, dia merasa mules ya, mau melahirkan, ada kontraksi, sampai akhirnya dia melahirkan di kantor. Nah dari situ terinspirasi. Oh gitu. Wah, ya, saya baru tahu juga. Ternyata jadi emang yang namanya persalinan, biaya persalinan itu masih jadi masalah buat orang gitu ya. Kalau zaman dulu tahun 2000 kan belum ada ya program. Tahun 2004 belum ada program jam persal seperti itu. Jadi banyak ya, ketika misalkan nggak bisa bersalin di bidan, ya sudah, tempatnya adalah paraji. Nah itu juga yang menjadi efek nanti angka kematian ibu dan anak juga makanya cukup tinggi. Nah kami paraji itu maksudnya dukun beranak. Nah di situ kami memperbaiki. Jadi walaupun memang dia ini fakir miskin, bukan berarti dia tidak layak mendapatkan pertolongan yang layak gitu. Jadi supaya dia tetap mendapatkan pelayanan terbaik. Nah di situ misinya kita ingin memberikan pelayanan persalinan terbaik untuk para duafa. Oke. Dan mengingat angka kelahiran bayi juga cukup tinggi, terus kemudian dari tingkat kemiskinan juga ya masih cukup tinggi, sehingga concern di situ ya. Nah ini Kang Asgaf ini, nah ini Kang Asgaf ini mengenai RBC, kira-kira apa nih yang akan dikembangkan di kemudian hari? Baik, ya memang ini Masya Allah ya, RBC itu sepanjang sekarang sudah 17 tahun perjalanannya. Dan sepanjang 17 tahun ini sudah 10.200 ya kasus persalinan yang kita bantu secara cuma-cuma gitu. Jadi saya melihat persalinan itu menarik, bahwa ini kita menjadi tema kita, bahwa yang ingin dihadirkan di RBC itu adalah merawat cinta. Karena yang namanya bayi itu kan buah cinta, dan kalimat cinta itu adalah keluar dari rahim. Rahim itu kan sebetulnya nama pencipta kita ya, Rahman Ar-Rahim. Jadi kita menarik bahwa kita ingin merawat cinta dari orang yang lahir di RBC ini. Kita ingin coba rawat bagaimana mereka bisa bertumbuh secara spiritual jauh lebih solid. Terus pada akhirnya kenapa program kita di-create orang yang menjadi member RBC itu dari mulai sebelum persalinan, dari kandungan 6 bulan sampai pasca persalinan 2 tahun itu kita bina. Bentar ya. Tadi soal ini bersalin, kelahiran bayi, terus ada member juga ini ya. Biar lebih jelas lagi, nanti akan dijelasin mengenai itu. Jadi jangan kemana-mana, pemirsa, tetap di Cermin, cerita menginspirasi. RBC itu pada awalnya dibangun untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi kaum duafa. Waktu itu saya mau ke RBC, kebetulan setelah panggilan survei, pas suami saya nggak kerja, udah gitu uang saya mepet, di jalan cuma bisa beli air karena uang itu cuma cukup untuk ongkos. Mengantarkan istrinya yang sedang hamil ke sini naik sepeda, ada terus naik beca, ada jalan kaki, ada. Nah kita itu kan memang ada di bawah lembaga amil zakat. Jadi rumah bersalin cuma-cuma ini hanya diperuntukkan bagi kaum duafa atau 7 golongan penerima zakat. Kami tidak pernah menyangka, ternyata hari demi hari pasien yang berobat dan bersalin di RBC pun semakin banyak jumlahnya. Melayani duafa ternyata tidak semudah yang kami pikirkan. Jumlah pasien yang makin banyak, tapi fasilitasnya masih terbatas, sehingga kami membutuhkan lebih banyak dana dari donatur. Pelayanan dari RBC itu alhamdulillah bagus banget, soalnya ramah, cepat tanggap, terusnya nggak pilih-pilih. Alhamdulillah,
dengan segala keterbatasan, kami para tenaga medis di RBC tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Mudah-mudahan jadi anak-anak saya yang ini bisa jadi membanggakan orang tuanya, terutama agamanya, terus bisa sekolah tinggi, apapun kemampuan orang tuanya, mudah-mudahan Allah kabulin. Di sini tuh ada nilai plusnya gitu, tidak hanya sekedar jadi pekerja gitu ya, tapi ada itulah tabungan mungkin ya untuk ke depan. Kembali bersama kami, bersama Kang Asgaf dan juga Dr. Sari. Kita akan membahas mengenai satu kegiatan sosial penyaluran zakat yang kebermanfaatannya luar biasa. Dan ternyata tidak hanya masalah membantu kelahiran saja, tapi pasca kelahiran juga di-maintain ya, sehingga masyarakat bisa lebih meningkatkan kualitas dirinya dan keluarganya. Nah, bisa cerita sedikit dong, Kang Asgaf, apa ini yang dimaksud dengan memelihara cinta, lalu kemudian diikat dengan membership, terus bagaimana caranya mereka bisa melakukan program-program. Berarti kan sebetulnya ya take and give. Kita udah bantu, tapi tolong bukan bantu kita, tapi bantu dirimu sendiri gitu ya. Bahasa kerennya help me to help you. Gimana kan? Iya, jadi memang kita kan core dari zakat itu bahasanya artinya al-mubarakah ya. Artinya harus bertumbuh lebih baik. Dan salah satunya di concern kami di lembaga zakat itu adalah bisa mentransformasi mustahik penerima zakat menjadi muzaki. Dan kita berbicara bisnis as usual gitu ya, ketika startup idealnya didampingi 2 tahun. Makanya member ini ketika mereka sudah kita stimulus dengan bantuan persalinan, kita ada ruang untuk bisa melakukan intervensi atau pembinaan. Karena pada hakikatnya perjalanan 2 tahun ini kita selain mengedukasi masalah literasi kesehatan, bagaimana mereka bisa pola hidup sehat, bagaimana merawat anak, dan pada akhirnya bagaimana menghadirkan atmosfer religius di member kita. Output yang paling penting adalah di akhir adalah kemandirian secara ekonomi. Makanya dalam perjalanan 2 tahun ini kita akan banyak berapa sentuhan gerakan-gerakan. Ada gerakan spiritual, tolak ukurnya jelas, bagaimana pada akhirnya mereka spiritualnya meningkat. Salah satu indikatornya sholat dan ngaji itu menjadi salah satu poin yang akan kita hadirkan terus-menerus, kita ikat. Gitu. Terus dari masalah pemberdayaan secara ekonominya juga. Secara ekonominya, jadi kita diberikan kailnya ya, dalam bentuk apa itu? Nah, otomatis memang ketika kita sudah sehatkan, yang berikutnya adalah kita sehatkan pikirannya, edukasi. Salah satu yang paling sederhana, paling mudah adalah kita coba mencari katalog produk yang mudah untuk dijual kembali atau reseller. Tapi kan mereka perlu diedukasi nih, klub. How to be a good marketer gitu ya? Iya. Jadi dalam pembekalan itu selama mereka membership, kita hadirkan program. Misalnya nanti bagaimana menjadikan WhatsApp Anda bisa untuk kepentingan bisnis. Nanti turunannya adalah bagaimana bisa skrip yang menarik untuk di broadcast. Atau nanti kita ada semacam trainer gitu ya? Iya. Mereka menjadi agent kan? Dari ada berapa produk yang ikut. Terus kemudian juga nanti dibantu oleh para member-member untuk kemudian mereka juga bisa mendistribusikannya gitu. Baik, selama ini memang kita terus melakukan perbaikan ya. Di awal-awal kita ada hadirkan beberapa pelatihan menjahit, memasak. Pada akhirnya yaitu ketika skill itu sudah hadir, memang pada endingnya adalah ke market ya. Bagaimana produk mereka bisa terserap. Akhirnya kita dengan digital saat ini kita mulai dari dengan hal yang lebih mudah. Jadi pada waktu dengan kemarin pandemi itu menjadi
trigger untuk digitalisasi gitu. Iya. Jadi dan akhirnya tetap dari produk yang lain ya. Dari produk yang lain dijualkan. Ya pokoknya mana aja yang penting bernilai manfaat, ekonomi tinggi ya untuk mereka. Selama ini gimana, kesulitan nggak untuk mendidik mereka untuk bisa menjadi marketing yang handal? Ya memang tentunya karena background pendidikan mereka juga beragam, akhirnya hasilnya pun beragam. Makanya yang kita sedang ikhtiarkan di tahun ini, kita RBC itu punya gerakan berakikah, gerakan Indonesia berakikah. Ini menjadi sebuah gerakan nasional di mana kita menjadi concern kita adalah bagaimana member ini setidaknya mereka kita challenge di awal starting dengan menjadi reseller akikah. Karena kan tambah modal. Iya betul. Modal cuap-cuap, modal bantu forward gitu. Nanti ditangkap oleh kita, nanti mereka dapat hak marketingnya. Sederhana itu. Nanti ketika tapi khusus untuk di member RBC saja ya? Apa di luar itu juga? Kita terbuka memang gerakan ini. Tapi yang jadi concern kita adalah bagaimana ada usaha praktis yang bisa dihadirkan buat member kita. Itu nanti yang berusaha itu hanya si istri yang melahirkannya saja atau oleh suami juga atau keluarganya? Bisa siapa saja ya. Border. Ya karena memang ya bisa dibilang yang menjadi lingkaran utamanya itu adalah dari si ibu-ibu yang melahirkan ini, tapi yang menjadi member bisa siapa saja ya berarti ya. Betul. Wah saya juga boleh tuh mau ikut coba untuk ikutan di ini di akikah ya. Tapi untuk yang bisnisnya itu memang terbuka untuk semua kalangan. Tapi kalau untuk menjadi member RBC ya tentu kembali ya kaidah yang siapa yang melahirkan. Siapa yang berhak? Siapa yang berhak untuk itu? Iya ya menarik karena kita harus tularkan ya, maksudnya sebarkan ke masyarakat mengenai akikah ini ya, supaya juga bisa semakin luas ya, secara bisnisnya juga, terus kemudian secara pesannya bahwa akikah ini penting loh gitu. Jangan menganggap bahwa ini hal sepele, kita hanya beralasan bahwa kita kekurangan secara ekonomi ya, tapi secara syariahnya tuh kita tidak berusaha untuk ikuti betul. Nah ini menarik sekali nih untuk mengenai akikah ini, beragamnya kemampuan masyarakat, terus kemudian anggapan bahwa yang mampu saja yang dia harus melakukan akikah. Nah sebetulnya secara hukumnya gitu ya, yang mendasarinya itu seperti apa? Ya memang kalau kembali ke akikah ya, akikah ini kan memang setiap anak tergadai dengan akikahnya tanpa kecuali. Jadi ini yang menjadi sebuah PR bersama bahwa ada kaidah kenapa tergadai oleh dengan akikahnya. Berarti kan di situ ada semacam semacam ada pintu ketika dia bisa lunas itu kan merdeka, gitu. Ya, salah satunya adalah itu akan menghadirkan keberkahan. Kan itu kalau jadi orang yang punya hutang kan ya nggak nyaman gitu. Betul. Tapi ketika kita secara jiwa kita sudah merdeka, berarti kan insya Allah ridho juga gitu. Itu untuk membuka keberkahan, mendapatkan keridhaan Allah adalah dengan akikah. Ini yang menjadi concern kita, bagaimana Indonesia, anak-anak Indonesia itu supaya diberkahi, syarat akikah dulu. Ulang tahun tiap tahun, akikah udah belum? Kurban bisa kapan aja, akikah udah belum? Maka ini menjadi concern kita. Salah satu concernnya adalah ada 10.200 anak di RBC yang dilahirkan secara gratis, ngelahirin aja gratis, buru-buru akikah gitu. Jadi kita ingin ngambil keberkahan dari anak-anak mustahik ini, kita ingin akikahin. Keberkahan berikutnya adalah dari masakan akikah ini kita jadi diakikahkan dari hasil usaha mereka, begitu maksudnya? Itu yang pertama. Harapannya orang tua punya kemandirian untuk berpikir, kesadaran bahwa itu kewajiban mereka gitu terhadap anaknya. Betul. Yang kedua berikutnya karena kita melihat dari hasil masakan akikah itu bisa jadi solusi gizi
buat nanti di program 2 tahun kami itu bisa juga jadi tools untuk PMT ya dok ya. Karena masakan akikah ini selain ada masakan fresh, kita juga ada yang dikalengkan jadi rendang. Wah, ini ada dampak lagi yang lain ya. Ada sedekah, terus kemudian bagaimana bisa membantu masyarakat yang lain yang mungkin bisa lintas daerah kan. Siapa yang membutuhkan, kadang-kadang kan kita nggak tahu kita yang tepat itu kemana sih gitu. Betul. Menyumbangkannya dan ini oleh teman-teman kerjasama dengan musyawarah ya, untuk akikah ini ya. Dan menariknya gerakan ini gayung bersambut, jadi jaringan dapur UKM di seluruh Indonesia kita colek-colekin, mau nggak jadi mitra pelaksana penyalur akikah. Jadi kita yang carikan konsumennya, nanti kalau konsumennya pengen disalurkan ke Malang, pengen disalurkan ke Pontianak, kita sudah ada jaringannya. Gitu. Jadi ini ikhtiar yang sedang kita siarkan bahwa untuk merdekakan negeri, mari kita mulai dengan merdekakan generasi. Dan generasi yang diberkahi adalah mustahik. Dan salah satu yang kita kejar di tahun ini adalah ada 10.000 anak yang ingin kita akikahin dari target 10.000 ya. 10.000. Mohon doanya. Semoga tercapai ya. Dan semakin banyak nantinya yang ikut mensupport ya, membantu. Nah, kembali ke masalah RBC, Dr. Sari, apa sih yang menjadi persyaratan? Mungkin juga ada yang melihat di sini ya. Aduh, saya pengen dong terus bulanan itu ya yang gratis ya. Nah, gimana tuh? Apakah memang harus dari mulai awal kehamilan atau mungkin ada persyaratan lain yang harus dipenuhi? Oke. Jadi syarat pertama jelas emang kondisinya hamil ya. Pasti. Jadi dia punya surat nikah. Surat nikah atau emang ada catatan bahwa menikah dengan resmi ya. Jadi sebetulnya kalau yang di luar nikah itu tidak kami terima gitu ya. Ini karena kehati-hatian secara syariah. Di luar syariah kita melarang hal itu. Kemudian yang tiganya lebih ke syarat-syarat administratif, ya misalkan KTP atau KK gitu ya. Tapi yang terpenting dari proses selanjutnya adalah nanti kita wawancara. Jadi kita wawancara untuk memverifikasi apakah dia benar duafa dan layak menerima bantuan atau tidak. Nah, setelah itu kami kunjungi ke rumahnya, disurvei rumahnya, emang layak dibantu atau tidak. Jadi pendaftaran itu lewat online? Enggak, datang ke RBC, langsung ke RBC, terus langsung diperiksa. Kan kami juga harus memastikan dia memang hamil. Kalau misalnya pas diperiksa, ternyata nggak hamil. Iya betul. Jadi berarti dia langsung datang ke sekretariat RBC. Terus kemudian ada wawancara ya. Terus tahap berikutnya lagi? Kalau sudah dikunjungi, sudah disurvei, dinilai layak menjadi member RBC, layak menerima zakat, akan menerima pelayanan ya. Jadi mulai dari pemeriksaan kehamilan rutin, sampai nanti melahirkan, sampai nanti anaknya sudah lahir rutin diimunisasi, lalu juga ibunya KB, dan termasuk nanti kalau sakit. Jadi kalau untuk sakit kami menanggung untuk seluruh keluarga intinya. Anaknya, ibunya, bapaknya sakit, silahkan datang, nanti kami obati. Gitu ya. Oh gitu, jadi ada ini juga ya, insuransinya juga ya. Ada benefitnya, jadi member tidak hanya anaknya aja yang kita proteksi, seluruh keluarganya ya. Keluarga, satu kakak ya. Iya. Nah, berarti kalau untuk layanan melahirkan itu semua di sini ya, Soreang ya, di. Nah, untuk saat ini masih di Holis gitu. Makanya ini kami bercita-cita supaya nanti yang di Soreang ini tetap cepat jadi nih. Makanya butuh sekali dukungan dari donatur ya, supaya emang cepat layak untuk jadi tempat bersalin. Kalau sekarang yang di Soreang masih jadi rawat jalan aja. Jadi untuk periksa kehamilan, tapi nanti kalau melahirkan di Holis gitu. Tapi emang walaupun di Holis nggak hanya pasien kota Bandung ya. Jadi karena emang letaknya di perbatasan, jadi dari kota Bandung, Cimahi termasuk Kabupaten Bandung itu. Berapa persen Kabupaten Bandung yang hampir 50%? Hampir 50% ya. Jadi karena emang dekat ya dengan daerah Margasih, Mandahayu, Kopobihbul, itu tuh dekat semua. Kami senangnya mereka yang merasakan manfaat kita tuh benar-benar loyal. Ada yang sampai naik sepeda ya dok ya. Dia bahkan belasan kilometer untuk bisa diperiksa di situ. Bahkan jalan kaki. Jadi ada yang tinggal di Cililin, karena dia nggak punya biaya untuk RBC, jalan kaki. Jadi dari subuh berangkat ke RBC, jalan berjam-jam itu saking nggak punya biaya. Ya mohon doanya, kita pengen hadirkan RBC itu lebih banyak di beberapa titik
Ikhtiar yang terdekat adalah di Kabupaten Bandung ini, insya Allah sudah ada, tinggal kita coba akselerasi. Yang menarik ini ketika mereka bergabung, terus kemudian ada pendekatan spiritual juga. Nah, seperti apa tuh? Apakah memang itu menjadi bagian dari persyaratan juga? Kalau dibantu harus bisa misalnya setor ayat misalnya, atau misalnya bagaimana cara mengontrol, tadi kan seperti disebut juga untuk harus dengan sholat 5 waktu ya, amaliyah yang lain gitu. Nah itu kan sulit juga kan untuk bisa untuk bisa melihat mengontrolnya. Gimana Dokter Sari? Jadi emang pas di awal pendaftaran tuh sudah ada pertanyaan-pertanyaan, misalkan ini sholatnya rutin atau enggak, suka ngaji atau enggak, apakah punya kebiasaan buruk seperti minum-minuman beralkohol atau enggak, itu sudah ada ya. Nah nanti yang sudah berjalan ini ada taklim member rutin ya, sebulan sekali untuk membina mereka ya, walaupun emang pas kemarin COVID pandemi ini juga ya sempat terkendala karena nggak bisa offline ya. Nah di tahun ini memang ini masih terbaru, kami sudah bersepakat bahwa memang harus mulai mengazamkan supaya sholatnya jangan gitu-gitu aja dong gitu, emang harus dikejar rezeki itu, salah satunya dengan perbaiki dulu sholat. Nah, kemudian nanti juga ada termasuk yang sambung ayat. Sambung ayat. Jadi pada saat datang ke RBC dimulai dengan silahkan baca Al-Quran gitu ya, mau berapa ayat, nanti dilanjutin lagi tadi sampai ayat mana, lanjut lagi baca Quran. Jadi insya Allah ini pas masuk kayak ini ya, kayak apa jadi ngajar ngaji juga ya ke mereka ya. Ya karena kembali ini kan dana zakat. Ya, zakat kita harapannya mereka bertumbuh dari sisi spiritual. Sadar betul bahwa untuk mereka bisa bertumbuh secara spiritual harus kita dekatkan. Salah satu yang kita dekatkan ya parameternya sholat. Betul. Kalau sholatnya bolong-bolong, kita juga nanti bisa tanda kutip treatment. Ini kalau sholatnya kayak gini terus, kita oper nih ke member lain. Waiting list masih banyak nih, bisa kita ancam gitu. Dan yang menarik nanti skemanya ketika member datang mau periksa, itu ngisi buku tamu. Di buku tamu itu ada kolom ayat. Jadi silakan sedekah tilawah. Kita akan mention di awal nomor 1 ayatnya apa. Nanti member yang datang nulis dia sanggup tilawah berapa ayat. Ya harapannya kita sebelum Ramadan, mudah-mudahan kalau Allah takdirkan pengennya hatam gitu. Gitu. Iya. Nah, berarti saat ini RBC ini fokus bagaimana di Soreang ini juga bisa ini ya sesuai dengan target ya. Iya. Oke. Kerjasama dengan beberapa fundraising mungkin selama ini, atau memang sendiri? statusnya donatur ya kan? Iya, memang kita di bawah Yayasan Sinergi Foundation. Mereka core-nya lembaga zakat, infak dan wakaf. Jadi teman-teman di Sinergi Foundation dan di RBC ada orang khusus yang melakukan penggalangan dana. Kemarin kita juga alhamdulillah dapat amanah dari platform crowdfunding dari Brahma Jariah di Bandung. Itu mereka support kita untuk permajaan alat-alat penunjang medis ya dok ya. Iya, dapat apa aja kemarin kita? Jadi ada bed, ya perbaikan bednya kan bednya udah hampir 17 tahun gitu ya. Jadi ada pembaruan gitu, bed yang lebih nyaman untuk pasien, kemudian bedside-nya juga, kemudian juga untuk fototerapi gitu ya. Jadi alhamdulillah ya terbantu sekali. Jadi ada peluang amal juga. Jadi selain mereka memberikan donasi, kita juga ada kebutuhan rutin bulanan yang barangkali pemirsa di luar sana ada yang punya bisnis di farmasi, obat-obatan. Kita ada beberapa list obat-obatan yang barangkali itu bisa menjadi kontribusi buat kami gitu. Jadi kita ada peralatan, obat-obatan, kita sangat terbuka. Ya kalau concern saya juga terutama juga di gizi ya, karena emang ya harus dipahami pasien kita itu emang sangat terkendala oleh makanan. Makanya kalau kayak ibu-ibu tuh banyak yang ada masalah bayinya pertumbuhan janinnya terhambat, jadi berat bayinya kurang daripada yang seharusnya ya, karena emang makannya susah ya, kadang emang cuma nasi aja atau nasi garam atau mungkin juga bagus gorengan. Ya gorengan dianggap udah nasi gorengan tuh udah cukup, termasuk nanti pada saat ngasih makan anaknya ya. Jadi kalau saya termasuk cukup cerewet ya ngomongin soal MPASI ya.
Pasien-pasien sekarang ada yang bertanya gini, dok, udah di 6 bulan ke atas, kalau anak saya nggak dikasih MPASI boleh nggak gitu? Saya tanya, emang kenapa? Nggak bisa beli gitu. Ada yang sampai gitu, jadi cuman bisa nyusuin aja, dia sampai MPASI pun nggak bisa gitu. Kadang-kadang kita juga punya program pemberian makanan tambahan ya, jadi kalau kita lihat, oh ini bobotnya kurang sih. Ibunya janinnya berat badannya kurang nih, atau dilihat anaknya pertumbuhannya nggak bagus nih, kita bekali telur, bekali beras gitu ya. Terus kalau ibu yang masih hamil berarti dikasih juga susu ibu hamil ya. Tapi kadang-kadang juga dilemanya ketika dikasih itu ternyata dia cerita kompor pun nggak punya. Ya, jadi emang ya ada orang-orang yang apalagi di masa pandemi ini nggak punya uang untuk sehari-hari juga gitu. Ya sampai akhirnya kompornya dijual atau gasnya dijual gitu, ada. Selama ini gitu. Dengan pemerintah daerah pernah ada satu komunikasi sinergi dalam hal tertentu gitu dalam program dari RBC ini? Komunikasi silaturahim ada ya. Kadang-kadang malah kalau yang saya rasa kita dititipin. Jadi malah sebaliknya. Jadi misalkan kalau dulu ada nih ketemu ada gelandangan, dia mules udah waktunya melahirkan, sama dinas sosial dianterin ke kita. Gitu. Pernah dulu ada kasus gitu. Makanya ada ya ya orang ya gelandangan tapi yang biaya tidak apa sehat, semuanya ya. Juga dari RBC pada akhirnya. Iya, otomatis. Iya. Dan memang kita selain member itu selain kita advokasi, pada akhirnya ada satu titik mereka memang tidak punya fasilitas untuk bisa mendapatkan persalinan gratis di untuk kasus-kasus ya yang dia tidak bisa ditangani oleh RBC harus kita rujuk, itu pun mayoritas itu kita yang cover juga. Ya. Kalau untuk sampai ke pengurusan BPJS gitu juga dibantu juga oleh kita. Karena kami yang tangani kan yang persalinan normal. Ketika emang ada masalah dan perlu rujukan, kami rujuk. Nanti kalau emang ternyata perlu mengurus BPJS, kami bantu. Jadi ada yang mendampinginya tukang Heru. Iya, Seperti Oke. Tapi ada juga Kan kasus ada yang juga kita di advokasi nggak berhasil ya, akhirnya tetap harus dengan biaya mandiri. Ya, kalau misalnya tidak berhasil akhirnya dibayarkan oleh RBC. Gitu. Oke. Seperti dengan Dinkes misalnya kan juga kan ada bagian khusus rujukan misalnya. Ketika ada kendala-kendala gitu memang belum pernah. Oh, kalau itu kami udah ada kontak-kontaknya, Sudah, jadi ya? biasanya menghubungi ya. Tapi ketika emang benar-benar terkendala ya masalah administratif ya, akhirnya ya udah akhirnya nggak bisa semua kan lagi pasti kita normatif bayar. kan biasanya. Iya, kadang-kadang kalau ya dibantu tapi ternyata ini nggak ada, ya susah juga gitu kan, nggak bisa juga karena tetap apa-apa kadang-kadang ya minimal KTP harus punya. Sedangkan pasien kita kan ada juga yang bahkan misalkan tinggalnya di kuburan kan, jadi dia nggak punya rumah, ada lahan kuburan bikin rumah seadanya Gedeng gitu ya. Atau bahkan ada dulu yang tinggalnya daerah Caringin tuh jadi dari buah kan kardus buah kardus apa ya kan, kalau buah itu kalau ada banyak tuh kayu-kayu kerat buah tuh ditumpuk buat jadi dinding rumah. Ada yang seperti itu, saking emang rumah pun nggak punya. Terus mungkin seperti SKTM itu juga mungkin mereka juga nggak ngurus atau apa ya kayaknya. Ketika nggak punya KTP kan. Oh iya, identitasnya saja kan juga. Iya, kadang-kadang ada yang emang bermasalah KTP pun nggak ada gitu. Sampai ke situ ya, teman-teman dari RBC ini luar biasa. Ini saya apresiasi sekali, salut dan mau berkecimpung di permasalahan orang-orang yang tidak beruntung ya. Mudah-mudahan ini jadi ladang amal soleh buat teman-teman di RBC. Insya Allah saya juga siap bantu untuk apa dari sisi mana nanti saya juga bisa ini. Mudah-mudahan sehat semuanya dan bisa terus dengan program-programnya, dengan rencananya untuk membangun gedung ini ya. Ayo dong semuanya juga ikut berkontribusi ya, sekecil apapun donasi Anda tentu akan menjadi kebaikan dan menyelamatkan nyawa banyak orang. Amin. Kalau ada yang ingin memberikan donasinya untuk RBC, mungkin bisa diinformasikan. Tadi belum disampaikan. Jadi kami punya platform persalinangratis.id ya. Persalinangratis.id. Nah, di situ sudah ada, bisa langsung ngeklik maunya donasi yang berapa.
Oke. Yang mau apa yang mau didonasikan bisa ya. Bermacam-macam ya, bisa Ya. dari sisi medis tadi ya, mungkin ya volunteer, relawan juga mangga ya. Iya. Sekretariatnya di alamat lengkapnya? Kalau yang pusatnya di Jalan Holis nomor 448A. Ya, Oke. kalau yang di Soreang Jalan Raya Soreang kilometer 17. Oke. Nanti tinggal keywordnya rumah bersalin cuma-cuma, buka map, insya Allah ketemu. Oke. Terima kasih Kang Asgaf, Dokter Sari. Mudah-mudahan ini informasinya bermanfaat untuk masyarakat semua. Amin. Ya, dan semangat terus teman-teman ya. Amin. Dan insya Allah bisa mendapat dukungan dari seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung. Demikian pertemuan kita. Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lain dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya di Cermin Cerita Menginspirasi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.